warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pagi-pagi ini masih pada semangat kan ya? Ya, Udah pada sarapan? udah. Wah, tentunya masih semangat dong, masih fresh. Nah, di musim hujan begini, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan karena musim ini termasuk musim pancaroba. Tetap jaga kesehatan dan tetap pakai masker kalau keluar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Bersiap, berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagi yang namanya dipanggil, silakan angkat tangan dan katakan hadir ya. Yaumil, Hadir, Siva, Hadir, Tisha, hadir, Dinda, hadir, Yayu, hadir, Sinta, hadir, Fakhrotun Nisa. hadir. Ya, hadir semua ya berarti. Nah, sebelum kita masuk materi baru, Ibu akan mengulas kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat tidak apa materi minggu lalu? klasifikasi makhluk hidup, Bu. Nah, iya benar Yaumil. Itu materi minggu lalu adalah klasifikasi makhluk hidup. Terus ada yang tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Saya tahu. Siapa? Sipa. Apa? Bergerak dan bernapas, Bu. Nah, iya benar. Ada bernapas, ada bergerak, terus apa lagi? Ada tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, terus memerlukan makanan dan minuman dan juga beradaptasi. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas materi tentang energi. Apa sih itu energi dan bagaimana bentuk-bentuk energi? Mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini Ibu akan menampilkan PPT. Dari gambar yang Ibu tampilkan di PPT, di sana ada gambar motor dan petani yang sedang bekerja. Nah, mengapa motor dapat bergerak? Karena ada bensin, Bu. Iya, benar, karena ada bensin. Nah, terus yang gambar satunya, mengapa manusia dapat mengerjakan banyak hal? Karena ada energi, Bu, dari makanan dan minuman. Iya, benar, karena adanya energi dari makan dan minum. Nah, kita dapat melakukan semua aktivitas karena kita memiliki energi. Jadi, energi ini sangatlah diperlukan oleh makhluk hidup dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, untuk pembelajaran lebih lanjut, sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu dan melihat indikator yang akan kita capai. Nah, indikator yang akan kita capai itu yang pertama adalah menjelaskan pengertian energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengklasifikasikan macam-macam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menganalisis konsep energi serta perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian video mengenai energi dan bentuk-bentuk energi. Nah, kalian simak baik-baik ya. Baik, Bu. Tahukah sahabat apakah energi itu? Sahabat pernah melihat mobil? Setrika listrik? Apakah sahabat pernah merasakan lapar? Mobil membutuhkan energi dalam bentuk bahan bakar agar bisa dikendarai. Setrika membutuhkan energi listrik agar bisa dipakai untuk merapikan pakaian. Manusia membutuhkan energi kimia dalam bentuk makanan agar bisa beraktivitas dengan normal. Nah, jadi apa sih pengertian dari energi? Benar, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau biasa disebut kerja atau kemampuan untuk melakukan suatu perubahan. Terdapat beberapa bentuk energi, di antaranya energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, dan masih banyak lagi.
Pada video kali ini, kita akan membahas 4 energi ini. Yang pertama adalah energi potensial. Apakah sahabat cerdas pernah bermain katapel? Ketika bermain katapel, batu mendapatkan energi ketika karet katapel diregangkan. Energi itulah yang mendorong batu terlempar dari katapel. Contoh lainnya adalah air terjun. Air terjun memiliki energi karena ketinggiannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu materi karena lokasi atau kedudukannya. Ada beberapa energi potensial, namun untuk jenjang SMP, pembahasannya difokuskan pada energi potensial gravitasi. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan M dikali G dikali H, dengan EP adalah energi potensial dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian atau kedudukan benda dengan satuan meter. Bentuk energi yang kedua adalah energi kinetik. Pernahkah sahabat cerdas melihat mobil yang sedang melaju? Dan juga melihat seseorang yang sedang mendorong sebuah box? Setiap benda yang berpindah atau bergerak memiliki energi. Energi tersebut biasa dikenal dengan sebutan energi kinetik. Jadi, energi kinetik adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat, dengan EK adalah energi kinetik dengan satuan Joule, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Bentuk energi lainnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung di dalam suatu zat. Contohnya, energi kimia dalam makanan dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjalankan aktivitas. Contoh lainnya, bahan bakar minyak yang dibutuhkan oleh kendaraan agar bisa menggerakkan mesin. Selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah ke dalam bentuk energi lainnya. Contoh penggunaannya adalah setrika yang mengubah energi listrik menjadi energi panas, lampu yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya, dan kipas angin yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan mengenai sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang suatu saat akan habis dipakai. Sumber energi tak terbarukan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah energi hasil tambang bumi, meliputi minyak bumi, gas, dan batu bara. Energi hasil tambang bumi berasal dari fosil tumbuhan dan hewan yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Yang kedua adalah energi nuklir. Energi ini berbentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Selanjutnya adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang tidak akan habis dipakai. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi alternatif untuk mengantisipasi habisnya sumber energi tak terbarukan. Sumber energi terbarukan dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah energi matahari. Energi matahari atau biasa dikenal dengan energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari menjadi energi lainnya. Contohnya adalah panel surya yang mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Yang kedua adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. PLTA adalah pembangkit yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah energi angin. Energi angin adalah energi yang memanfaatkan energi angin untuk diubah menjadi energi dalam bentuk yang lain. Kincir digunakan untuk memanfaatkan energi kinetik angin agar memutar generator listrik. Yang terakhir adalah energi tidal. Energi tidal atau sering juga disebut energi pasang surut merupakan energi yang memanfaatkan pasang surutnya air laut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang makanan sebagai sumber energi utama bagi tubuh manusia. Bayangkan jika sahabat cerdas tidak makan, pasti tubuh terasa lemas bukan? Kita membutuhkan makanan yang cukup dan bergizi untuk dapat melakukan aktivitas seperti belajar, bermain, membantu orang tua, dan lain-lain.
Yuk kita simak apa aja sih sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai bahan bakar utama yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat diantaranya beras, gandum, jagung, kentang, dan lain-lain. Yang kedua adalah protein. Protein adalah senyawa kimia yang berfungsi untuk sumber energi, pembangunan jaringan tubuh, dan pengganti sel tubuh yang rusak. Protein dibagi menjadi dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, contohnya telur, ikan, susu, dan lain-lain. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan, contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, dan lain-lain. Yang terakhir adalah lemak. Lemak merupakan senyawa kimia yang memiliki fungsi sebagai sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh yang penting, dan pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Lemak juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan, banyak terkandung dalam daging, keju, susu, kuning telur, dan lain-lain. Dan lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan, banyak terkandung dalam kelapa, kemiri, buah alpukat, dan kacang-kacangan. Jadi, sahabat cerdas harus makan makanan cukup dan bergizi ya, agar bisa tumbuh kuat, sehat, dan cerdas. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, ada yang bisa menjelaskan tidak pengertian dari energi? Kemampuan untuk melakukan usaha, Bu. Nah, iya benar sekali Dinda. Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, setelah ini Ibu akan menampilkan PPT, jadi kalian simak baik-baik ya materinya. Baik, Bu. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah, Bu. Nah, iya sudah ya, kita mulai. Nah, kita mulai dari pengertian energi. Nah, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Nah, makanya kendaraan bermotor tidak akan dapat berjalan tanpa adanya bahan bakar. Begitu pula dengan manusia, membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan juga mengerjakan banyak hal lainnya. Ya, selanjutnya ada sumber energi. Nah, sumber energi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumber energi tak terbarukan, dan yang kedua adalah sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi tak terbarukan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu energi hasil tambang bumi, contohnya adalah minyak bumi, gas, dan batu bara. Sedangkan yang kedua adalah energi nuklir, yaitu energi potensial yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom. Nah, yang kedua, sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan ini dibagi menjadi 4, contohnya ada energi matahari, pembangkit listrik tenaga air, energi angin, dan energi tidal atau energi pasang surut. Nah, oleh karena itu, sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk-bentuk energi. Nah, bentuk-bentuk energi ini ada 8, yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi cahaya, energi nuklir, energi kalor, energi listrik, dan juga energi mekanik. Yang pertama adalah energi potensial. Nah, energi potensial ini merupakan energi yang dimiliki oleh suatu materi karena kedudukannya. Contohnya di situ ada buah apel. Buah apel yang berada di pohonnya itu termasuk energi potensial karena kedudukan apel itu ada di pohonnya. Nah, selanjutnya ada energi kinetik. Energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, contohnya di situ adalah apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, apel yang jatuh itu kan dia kan bergerak tuh, makanya dia termasuk ke dalam energi kinetik. Yang ketiga adalah energi kimia. Nah, energi kimia yang diperoleh dari pembakaran bahan makanan atau bahan bakar. Nah, ini contohnya adalah bensin, minyak tanah, dan juga lain-lain.
Yang keempat adalah energi cahaya. Nah, energi cahaya ini merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Contohnya apa? Matahari, lampu. Nah, itu termasuk ke dalam energi cahaya. Yang kelima adalah energi nuklir. Nah, energi nuklir adalah energi yang dihasilkan oleh bahan-bahan radioaktif. Yang keenam adalah energi kalor. Energi kalor ini merupakan energi yang dihasilkan dari getaran partikel-partikel benda sehingga menimbulkan panas. Contohnya di situ adalah spiritus atau pembakar bunsen. Nah, selanjutnya ada energi listrik. Energi listrik ini merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber arus listrik atau benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya adalah listrik yang ada di rumah kalian, yaitu termasuk ke dalam energi listrik. Yang terakhir adalah energi mekanik. Nah, energi mekanik ini adalah energi yang dihasilkan oleh benda karena sifat geraknya. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi itu ada 4. Yang pertama adalah energi kimia menjadi energi gerak. Di sini contoh gambarnya apa, anak-anak? Orang lagi makan, Bu. Nah, iya, orang lagi makan ini termasuk ke dalam energi kimia menjadi energi gerak. Contoh lain adalah motor yang dapat melaju ketika diisi bensin. Yang kedua, energi kimia menjadi energi cahaya. Di sini contohnya apa, anak-anak? Senter, Bu. Nah, iya, senter. Terus ada juga contoh lain yaitu minyak tanah yang digunakan untuk menyalakan lampu. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya apa, anak-anak, di sini? Blender, Bu. Nah, iya, blender. Terus ada juga mesin cuci, terus ada juga kipas angin dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah energi listrik menjadi energi panas. Di sini contohnya apa, anak-anak? Setrikaan, Bu. Nah, iya, setrika ini termasuk ke dalam energi listrik menjadi energi panas. Nah, contoh lainnya adalah kompor listrik, rice cooker, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada energi potensial. Nah, batu di ketapel ini mendapatkan energi saat ketapel tersebut diregangkan. Nah, energi potensial itulah yang mendorong batu terlempar dari ketapel. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi energi potensial. Di sini ada 3 faktor, yaitu massa benda, percepatan gravitasi bumi, dan juga ketinggian benda. Nah, untuk rumus energi potensial ini adalah EP sama dengan M kali G kali H. Nah, EP di sini merupakan energi potensial, M-nya massa, G-nya gravitasi, dan H-nya adalah ketinggian benda. Selanjutnya adalah energi kinetik. Nah, energi kinetik ini adalah bentuk energi ketika suatu materi berpindah atau bergerak. Nah, di sini contohnya ada 3. Yang pertama adalah pemain bilar menggerakkan tongkat bilar untuk mendorong bola. Yang kedua, air yang mengalir melalui suatu bendungan akan menggerakkan turbin. Yang ketiga, ketika kamu naik sepeda, kontraksi otot kaki akan mendorong pedal sepeda. Nah, faktor yang mempengaruhi energi kinetik ini ada 2. Yang pertama adalah massa benda dan yang kedua adalah kecepatan benda. Untuk rumus energi kinetik ini adalah EK sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. EK-nya ini adalah energi kinetik, M-nya adalah massa benda, V kuadrat ini adalah kecepatan benda. Nah, selanjutnya adalah makanan sebagai sumber energi. Nah, makanan sebagai sumber energi ini manfaatnya apa sih? Yang pertama adalah untuk berolahraga, untuk aktivitas lain, dan juga untuk berpikir. Nah, selanjutnya adalah zat makanan sebagai sumber energi. Nah, di sini ada 3 zat, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Nah, bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat ini misalnya apa? Beras, jagung. Ya, ada beras, ada jagung, kentang, gandum, ada umbi-umbian, ada buah-buahan yang rasanya manis. Nah, karbohidrat ini berperan sebagai sumber energi yang biasanya 1 gram karbohidrat ini setara dengan 4 kilokalori. Yang kedua adalah lemak.
Nah, lemak ini merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, peran lemak ini untuk menyediakan energi sebesar biasanya itu 9 kalori per gram. Nah, dia itu melarutkan vitamin A, D, E, K, dan juga melarutkan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, bahan makanan yang mengandung lemak itu antara lain lemak itu dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan juga lemak nabati. Lemak hewani ini contohnya adalah keju, susu, daging, kuning telur, daging sapi, daging kambing, daging ayam, daging bebek, dan lain-lain. Dan yang kedua, lemak nabati ini contohnya adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan juga buah avokat. Nah, yang ketiga ini adalah protein. Protein merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang juga mengandung unsur belerang dan juga fosfor. Nah, bahan makanan yang mengandung banyak protein ini antara lain, protein ini dibagi menjadi dua, protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani ini contohnya ada daging, ikan, telur, susu, dan juga keju. Sedangkan protein nabati ini ada kacang-kacangan, tahu, tempe, dan juga gandum. Nah, selanjutnya ke fungsi protein. Nah, fungsi protein ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Yang kedua sebagai pembangunan sel jaringan tubuh. Yang ketiga adalah pengganti sel tubuh yang rusak. Nah, sampai sini adakah yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, sudah paham semua ya. Jika sudah paham semua, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang kalian bentuk sebanyak 5 kelompok dan masing-masing individu menyalin jawabannya masing-masing di LKPD yang Ibu berikan ya. Nah, setelah selesai mengerjakan, kita akan membahas jawabannya secara bersama-sama dan masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, berarti sudah paham semua ya. Jika sudah paham semua, silakan duduk berkelompok dan kepada ketua kelas bantu Ibu untuk membagikan LKPD-nya. Nah, LKPD ini kalian kerjakan selama 15 menit ya. Nah, dari waktu yang Ibu berikan ini, kalian boleh mencari referensi dari buku, internet, dan juga sumber lainnya. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang mari kita bahas sama-sama ya. Dan tiap kelompok presentasi jawabannya di depan kelas dengan aturan soal 1 untuk kelompok 1, soal 2 untuk kelompok 2, soal 3 untuk kelompok 3, dan sebagainya. Oke, sekarang untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Baik, benar sekali. Nah, jadi soal nomor 1 ini adalah berdasarkan gambar di atas, seorang wanita dapat menghidupkan lampu dengan mengayuhkan sepeda. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya yaitu lampu sepeda akan semakin terang ketika kita mengayuh sepeda. Nah, dikarenakan lampu tersebut ditenagai oleh dinamo yang akan mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, energi listrik inilah yang digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Selanjutnya, silahkan kelompok 2. Ya, baik, benar sekali jawabannya. Jadi, soal nomor 2 ini adalah bagaimana pengaruh orang yang mengayuh sepeda terhadap lampu yang menyala. Jawabannya adalah semakin besar gaya yang diberikan, maka energi yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, kemudian semakin cepat kayuhan, maka senter yang ada di sepeda juga akan semakin terang. Dan saat kayuhan melambat, maka cahaya yang dihasilkan juga akan meredup. Baik, sekarang silakan kelompok 3. Ya, benar sekali jawabannya. Jadi nomor 3 ini soalnya adalah jelaskan bentuk energi apa sajakah yang ada pada gambar di atas. Nah, jawabannya adalah energi gerak, energi listrik, dan energi cahaya ya. Baik, selanjutnya silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Ya, benar sekali. Jadi soalnya adalah apabila aliran air dan uap air diganti dengan cahaya matahari, nah mengapa lampu tetap menyala? Nah, jawabannya karena matahari yang termasuk ke dalam sumber energi terbarukan sehingga pada saat cahaya matahari mengenai panel surya, lampu akan tetap menyala. Baik, sekarang kelompok terakhir, kelompok 5, silakan maju ke depan.
Nah, iya benar sekali. Jadi soalnya ini adalah bagaimana pengaruh matahari terhadap lampu tersebut dan jelaskan bentuk energi apa saja yang ada pada gambar di atas. Nah, jawabannya adalah matahari sangat berpengaruh terhadap nyalanya lampu. Nah, karena matahari ini merupakan sumber energi terbarukan. Sedangkan bentuk energi yang ada pada gambar di atas itu adalah energi cahaya dan energi panas. Oke, semua kelompok sudah presentasi ya, dan alhamdulillah semuanya sudah menjelaskan dengan baik. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, dari presentasi teman-teman kalian, sampai sini ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu akan meminta kalian untuk mengerjakan soal di Quizizz. Nah, soal ini sebanyak 5 butir yang akan kalian kerjakan selama 5 menit. Sudah selesai semuanya mengerjakan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, dari hasil diskusi dari materi yang telah kita pelajari, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Baik ya, Umil. Energi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Nah, iya benar sekali. Jadi energi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya energi, kita tidak dapat bergerak, bernafas, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada bentuk energi itu, tadi ada 8 ya. Ada energi potensial, energi kinetik, energi panas, energi listrik, dan lain-lain. Baik, selesai sudah pertemuan kita hari ini. Untuk materi minggu depan kita akan membahas transformasi dan perubahan energi. Nah, pertemuan minggu depan ini akan dilakukan praktikum. Jadi masing-masing kelompok persiapkan alat dan bahan yang akan kita pakai ya. Baik, karena waktunya sudah habis, untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.